Nah, teman-teman Siwet TV, pemirsa Siwet TV, apakah di 2024 kita akan mendapatkan pasangan yang mengejutkan? Pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai capres dan cawapres. Wah, kalau itu terjadi, itu memang mengejutkan. Meskipun mungkin sudah banyak juga orang yang akan memprediksi kalau itu bisa terjadi. Tapi intinya, begitu itu terjadi, saya rasa memang ya sulit sekali untuk dibendung. Mereka berdua akan menjadi pasangan yang serasi untuk memimpin Indonesia 5 tahun lagi. Itu sih menurut saya, terserah menurut Anda. Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan. Dan sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Pagi teman-teman Siwet TV, pemirsa Siwet TV, semoga tetap sehat, tetap semangat. Pagi ini saya akan sharing dengan kalian semua mengenai acara musyawarah rakyat yang diadakan di Bandung oleh relawan Jokowi, Projo ya, yang biasa disebut Projo ya, Pro Jokowi. Ada hal yang sangat menarik di dalam acara tersebut pada saat Pak Jokowi memberikan kata sambutan. Pada saat Pak Jokowi memberikan kata sambutan dan masuk ke dalam siapa yang akan dipilih, seketika bergemuruh nih suasana di ruang musyawarah rakyat ini. Jokowi kan begitu. Jokowi langsung bicara bahwa saya adalah orang yang taat konstitusi. Wah. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat. Kemudian diulang oleh Pak Jokowi, saya adalah orang yang taat konstitusi dan kehendak rakyat. Nah, ini yang menarik bagi saya. Kenapa ada kata kehendak rakyat? Karena rakyat yang memegang konstitusi sebetulnya. Tanpa rakyat nggak ada konstitusi. Jadi apakah mungkin konstitusi ini akan berubah di amandemen? Ya bisa saja. Ini kan buatan manusia. Konstitusi bukan seperti kitab suci, bisa berubah. Ini menarik. Di 2021 kemarin sekitaran bulan Maret, yang namanya Waketum, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, itu menyodorkan wacana mengenai mendukung Pak Jokowi 3 periode di PKB ini, masuk PKB meskipun 2021. Oke, terus kemudian Golkar dan PAN mengusulkan perpanjangan masa waktu presiden. Apa bedanya dengan 3 periode? Quote and quote sama. Perpanjangan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kan begitu. Jadi sudah Golkar dan PAN mendukung. Meskipun akhirnya begitu Pak Jokowi mengatakan bahwa ia tidak tertarik, itu teredam. Pada saat Rakernas Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Prabowo Subianto bahkan memuji-muji Pak Jokowi sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah. Padahal ini adalah saingan dia yang sangat ketat pada saat 2014 dan 2019. Bayangkan, sekarang Gerindra pun sudah masuk ke gerbong Pak Jokowi 3 periode. Kalau melihat pidato dari Prabowo Subianto, memang ada kader-kader yang masih
aneh-aneh kayak Fadlizon, tapi udahlah cuman Fadlizon, tapi jelas pemimpin atau ketua umum Gerindra sudah mengatakan seperti itu. Berarti masuk lagi Gerindra. Sekarang kita bicara mengenai partai di mana Pak Jokowi merupakan salah satu seorang kader ya, PDIP di bawah pimpinan Bu Megawati Soekarno Putri. Bu Megawati sudah mengatakan bahwa di suatu acara peresmian buku kalau tidak salah, bahwa siapa tahu bisa. Ini tanda-tanda bahwa dia pun merestui sebetulnya, meskipun tidak secara jelas, tidak secara tegas, tetapi siapa tahu bisa. Berarti partai yang selama ini menaungi Pak Jokowi juga setuju. Terakhir kita bicara mengenai Partai Nasdem ya, pimpinan Surya Paloh. Surya Paloh mengatakan di satu kesempatan bahwa kalau tidak dihalangi atau dibatasi oleh konstitusi, dia akan tetap memilih Pak Jokowi sebagai presiden 3 periode. Kalau tidak dibatasi. Ya itu tanda kutip lagi, kalau tidak dibatasi. Nah kalau pembatas itu di amandemen, ya selesai dong, nggak ada pembatas. Dia tetap memilih Jokowi. Karena mungkin dia sama sih sama saya. Memang sampai saat ini belum ada orang yang bisa menyamai Jokowi. Belum ada. Ya, belum ada. Siapa tahu itu akan terjadi, kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat dari semua partai yang tadi saya sudah sebut, semua intinya tetap mau menjalankan 3 periode. Tapi masih malu-malu lah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman Siwet TV, pemirsa Siwet TV, apakah di 2024 kita akan mendapatkan pasangan yang mengejutkan? Pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai capres dan cawapres. Wah, kalau itu terjadi, itu memang mengejutkan. Meskipun mungkin sudah banyak juga orang yang akan memprediksi kalau itu bisa terjadi. Tapi intinya, begitu itu terjadi, saya rasa memang ya sulit sekali untuk dibendung. Mereka berdua akan menjadi pasangan yang serasi untuk memimpin Indonesia 5 tahun lagi. Itu sih menurut saya, terserah menurut Anda. Nah, tinggal 2 partai yang sangat-sangat menentang soal 3 periode adalah Demokrat dan PKS. Kenapa mereka menentang? Karena ya kalau itu terjadi, ya kembali kalau itu terjadi, mereka benar-benar menghadapi masa-masa depan yang sangat suram karena mereka kembali akan ada di luar pemerintahan dan itu sangat runyam bagi mereka. Kenapa? Karena jelas PDIP tidak akan mau mengajak mereka, dan pasti PDIP sebagai partai yang melit partai-partai lain. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar memang mereka akan tenggelam di 2029. Kenapa? Karena biaya politik memang mahal. Kalau mereka tidak ikut pemerintahan, kue-kue di dalam pemerintahan itu mereka tidak akan dapat. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh 2 partai ini. Makanya mereka sangat gencar atau sangat-sangat tidak setuju untuk yang namanya 3 periode. Begitu suara saya, suara dari Ubud. Saya, suara dari Ubud, pamit.